Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini yaitu masih sekitar tentang kaidah kebahasaan dari teks deskripsi, yaitu imbuhan. Nah, maka untuk membahas imbuhan kita juga pasti akan membahas yang namanya kata dasar. Jadi yang pertama, kata dasar itu apa? Yaitu satuan terkecil dalam bahasa yang mempunyai arti. Contoh, misalkan tutup, makan, itu adalah kata dasar. Nah, kalau misalkan imbuhan atau yang disebut dengan afiksasi adalah proses pembentukan kata yang kompleks dengan cara penambahan imbuhan pada bentuk dasar. Nah, penambahannya itu bisa di awal atau awalan atau yang disebut dengan prefiks, akhiran yang disebut dengan sufiks, sisifan yang disebut dengan infiks, dan awalan dan akhiran yang disebut dengan simulfiks atau konfiks. Nah, itu termasuk ke dalam jenis-jenis imbuhan. Jadi yang prefiks dulu, yaitu awalan. Ada awalan me, misalkan kita mau ambil kata dasar makan, maka memakan. Ber tambah main, maka bermain. Begitu seterusnya, itu untuk awalan. Kemudian untuk akhiran an, misalkan pukul dikasih akhiran an, maka menjadi pukulan. Alam dikasih imbuhan i, maka menjadi alami. Ada juga serapan bahasa asing, misalkan wan, santri tambah wan, maka menjadi santriwan. Wati, maka menjadi santriwati. Kemudian dan lain-lainnya. Isasi, misalkan imun ditambah isasi, maka menjadi imunisasi. Nasional ditambah isme, maka menjadi nasionalisme. Nah, itu untuk akhiran. Kemudian untuk sisifan atau infiks, in artinya di dalam, maka sisifan itu berarti imbuhannya ada di dalam kata dasar. Nah, misalkan ada LMR. Ini contohnya ada yang di paling bawah. Contoh sisifan. Tunjuk ditambah EL, maka menjadi telunjuk tuh. Jadi EL-nya itu ada di tengah-tengah. Ada di dalam kata tunjuknya itu. Kemudian getar ditambah EM juga sama. EM-nya ada di tengah-tengah. Jadi gemetar. Gigi ditambah ER, maka ER-nya ada di tengah, maka menjadi gerigi. Nah, yang terakhir yaitu awalan dan akhiran atau biasa disebut dengan simulfiks atau konfiks. Yaitu ya tinggal digabungkan awalan dan akhiran. Misalkan me ditambah beri ditambah akhirankan, maka menjadi awalan me dan akhirankan tambah beri kata dasarnya, maka menjadi memberikan. Nah, jadi awalan dan akhiran adalah gabungan dari imbuhan awalan atau prefiks dengan imbuhan akhiran sufiks. Selanjutnya yaitu ada pengkhususan untuk imbuhan awalan atau campuran juga bisa, yaitu awalan akhiran. Itu untuk awalan me ataupun pe. Nah, awalan me ataupun pe apabila bertemu dengan huruf K, T, S, P, maka akan luluh atau hilang. Coba kita lihat contohnya ke bawah. Me ditambah sikat, menyikat. Artinya S-nya hilang. Jadi nggak pakai huruf S. Kalau ada S-nya maka menjadi mensikat. Tapi karena dia salah satu huruf yang ada di huruf KTSP, maka huruf S-nya hilang. Maka menjadi menyikat. Pe ditambah pukul, bukan pepukul tetapi pemukul, karena huruf P-nya menjadi hilang. Itu bukan pempukul. Nah, misalkan pe ditambah pesona, bukan mempesona tetapi memesona, karena huruf P-nya harus hilang. Tuh. Kemudian me ditambah tulis, maka menjadi menulis, bukan mentulis tetapi menulis. Me ditambah kerja tambahan, menjadi mengerjakan, bukan mengkerjakan tetapi mengerjakan. Nah, kemudian itu apa tuh yang tanda panah? Jadi imbuhan me ini khusus untuk dua imbuhan saja, yaitu imbuhan me dan imbuhan pe. Itu bisa berubah bunyi dari me ataupun pe, tidak berubah. Kemudian yang kedua bisa menjadi mem atau bisa menjadi pem, men, pen, pen, men, meng dan peng.
Dan ada yang menjadi terakhir yaitu menge. Penge juga bisa ya, contohnya pengebom. Kemudian maksudnya apa itu huruf-huruf L, M, N, R, W, Y? Nah itu jadi kalau misalkan kata dasarnya adalah huruf L, misalkan tambah lamun, me ditambah lamun, maka menjadi melamun. Bukan memlamun, bukan menlamun, tapi melamun. Nah misalkan B, kita ke bawah ya, yang B. Di kata dasar saya ambil kata bawa, maka menjadi me ditambah bawa, maka menjadi membawa, bukan membawa atau mengbawa, tetapi membawa. Kemudian yang C, cukur, bukan memcukur ataupun mengecukur, bukan, tapi mencukur. Begitu seterusnya. Nah, untuk S, menyikat, bukan bukan memsikat tapi menyikat. Nah huruf S ini adalah salah satu kata S, maka S-nya hilang, bukan mensikat tetapi menyikat. Nah kemudian yang meng atau peng, kalau ketemu huruf A maka ambil, ada kata dasar kita pakai kata dasar ambil, bukan mengambil, bukan ataupun menambil, tetapi mengambil. Nah, menjadi meng atau pengambil. Kemudian yang terakhir yaitu yang menge, yaitu untuk satu suku kata. Maksudnya apa? Misalnya kita ambil kata bom, itu kan satu suku kata. Kalau budi berarti dua suku kata. Maka bom ditambah imbuhan me, awalan me, maka menjadi mengebom. Bisa jadi misalkan kalau pe boleh nggak? Boleh. Jadi pengebom. Kalau di tidak berubah, maka tetap menjadi dibom. Nah, makanya ini khusus untuk imbuhan me ataupun pe saja. Kalau imbuhan yang lain tidak berpengaruh. Pel, maka menjadi mengepelas, maka menjadi mengelas. Kemudian huruf KTSP tidak akan luluh atau hilang ketika yang pertama yaitu konsonan rangkap atau kluster. Contoh, praktik, mempraktikan. Nah, huruf P sama R ini adalah huruf konsonan rangkap, maka dia tidak hilang, bukan mempraktekkan tetapi tetap mempraktekkan. Klasifikasi KL ini huruf konsonan rangkap, maka tidak bisa mengklasifikasikan tetapi tetap mengklasifikasikan. Tidak bisa kalau mengklasifikasikan. Kreasi, nah itu KR, maka ini adalah konsonan rangkap, bukan mengkreasikan tetapi mengkreasikan. Kriminal, KR juga, bukan mengkriminalkan tetapi mengkriminalkan. Itu. Kemudian yang kedua, ketika diikuti kata berimbuhan. Nah, P-nya di situ mempertaruhkan. Nah, per-nya itu adalah imbuhan. Jadi bukan memertaruhkan tetapi mempertaruhkan. Perluas. Nah, walaupun di situ hurufnya huruf P, tetapi karena di situ P-nya adalah imbuhan per, maka tidak hilang. Tetap menjadi memperluas, bukan memerluas gitu. Kemudian untuk kaidah kebahasaan yang terakhir teks deskripsi adalah konjungsi atau yang biasa disebut dengan kata hubung. Nah, apa itu konjungsi atau kata hubung? Itu kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kata, frasa, klausa, dan kalimat. Nah, untuk pembahasan sendiri frasa itu apa, klausa itu apa, nanti kita bahas di materi yang lain. Nah, yang akan saya tekankan di sini adalah tentang konjungsi yang ada di teks deskripsi. Nah, yaitu ke jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya konjungsi yaitu ada dua. Yang pertama intra kalimat dan antar kalimat. In berarti di dalam, jadi ada kalimat, kemudian di dalam kalimat itu dikasih kata hubung. Nah, kata hubungnya apa saja? Nah, di sini ada dan, tetapi, atau, sedangkan. Nah, kita buat contoh kalimatnya. Kakak membeli baju dan topi. Nah, dan di situ adalah kata hubung di dalam satu kalimat, di intra, di dalam kalimat gitu. Kakak membeli baju dan topi. Seandainya kita tidak kasih huruf dan, tidak kasih kata dan, maka kalimatnya jadi aneh. Kakak membeli baju topi gitu. Maka harus kita kasihkan konjungsi dan. Nah, konjungsi apa dan itu? Yaitu konjungsi penambahan. Kakak membeli baju dan topi. Nah, kemudian yang kedua yaitu konjungsi antar kalimat. Antar, kalau kita dengar kata antar,
Ada juga bus antar provinsi, berarti bus yang mengantarkan dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Nah, sama dengan konjungsi antar kalimat, yang mengantarkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Berarti kalimatnya nggak cuma satu. Kalau tadi kan intra kalimat, kalimatnya cuma satu. Kakak membeli baju dan topi itu. Titik, sudah selesai. Nah, kalau ini enggak. Nah, biasanya ditandai dengan tanda koma. Nah, konjungsinya apa saja sih? Ada namun, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, sehingga gitu. Nah, kita contoh kalimatnya yang paling bawah. Saya tidak setuju pendapat itu. Nah, itu satu kalimat. Kemudian dikasih koma. Kemudian ditambah dengan kalimat yang lain. Kalimatnya adalah saya tidak punya pendapat lain. Nah, kemudian harus dihubungkan karena ada dua kalimat. Maka kalimatnya satu dengan kalimat dua, yaitu harus dihubungkan dengan kalimat pertentangan, yaitu namun. Nah, itu jadi itu adalah pembahasan tentang konjungsi atau kata hubung. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau masih ada yang bingung, silakan ditanyakan ke gurunya masing-masing. Kemudian untuk tugasnya, yaitu silakan anak-anakku semua, kalian merangkum apa yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian silakan dikirim ke guru pengajarnya masing-masing. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.